sini, juga yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian ini. Turunlah kiranya anugerah berkat dan cinta Tuhan, sehingga tiap-tiap kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah kami semuanya diberkati dan kami sangat bersukacita. Dalam Kristus Yesus kami akan doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur di hari istimewa ini, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga yang dirayakan atau diperingati oleh gereja-gereja seluruh dunia. Saudara, di dalam kalender kita ada 3 perayaan Kristiani yang dicatat, yang diberikan tanda merah, yang artinya diakui di seluruh dunia. Ini peringatan yang penting, peringatan yang besar. Saudara masih ingat kira-kira apa saja? Hari kelahiran. Hari kelahiran atau hari Natal ya, yang sering kali dirayakan serentak itu tanggal 25 Desember setiap tahun. Lalu yang kedua apa lagi? Hari kematian Yesus Kristus. Hari kematian yang disebut Paskah. Di kalender itu dicatat sebagai Jumat Agung, Good Friday, Jumat Baik. Itu berita yang sangat penting sekali. Seluruh dunia mengakui. Hanya sebagian mungkin nggak mengakui dia bangkit, tapi semua mengakui dia sudah mati. Ya, yang ketiga apa? Hari kenaikan Yesus ke surga. Iya, hari kenaikan yang kita rayakan hari ini. Hari kenaikan di sana dicatat sebagai kenaikan Isa Al-Masih. Itu bahasa mereka yang mereka pakai. Kalau kita Alkitab kenaikan Yesus, nanti kita baca hari itu. Ya, tentu berita ini seluruh dunia mengakui. Seluruh dunia merayakannya. Yang menggunakan tahun Masehi pasti mereka mengingat akan karya agung ini. Kalau kita tulis sedikit tentang kelahiran Natal, apa yang kita dapatkan di sana? Kalau kita ingat Paskah, kematian Yesus, Jumat Agung, apa yang kita dapatkan di sana? Dan hari kenaikan ini, apa yang kita dapatkan di sini? Karena hari ini kita akan mendengarkan tentang kenaikan ini. Gereja-gereja seperti mengabaikan kenaikan, padahal ini satu-satunya yang dirayakan sebagai kemuliaan. Kelahiran atau kematian itu berbicara tentang kehinaan, bicara tentang penderitaan, bicara tentang kemanusiaan Allah. Allah yang menjadi manusia, dia dihina. Dia sebagai manusia di dunia ini dia menderita, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Peristiwa kehinaan, kemanusiaan ini diingat sebagai bentuk kasih Allah. Tapi saudara, bicara tentang kenaikan, bicara tentang kebangkitan dulu baru kenaikan. Tadi lagunya sudah pas dinyanyikan ya. Yesus bangkit, hidup, dia hidup, dia bangkit, dia naik. Kenaikan itu bicara tentang kemuliaan atau kealahan. Bagaimana gereja-gereja memiliki keyakinan akan keselamatan, penghiburan dari Allah yang mulia. Kalau orang hanya sampai kepada titik kelahiran, kehidupan di dunia ini, kematiannya, banyak gereja-gereja putus asa, merasa Allah itu tidak punya kuasa. Maka itu Paulus berkata dalam kitab Korintus, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman dan kepercayaan. Tapi satu hal jangan lupa, kenaikan adalah satu lagi bentuk kemuliaan Allah yang memberikan satu jaminan, memberikan satu keyakinan, semangat baru, harapan kepada gereja
untuk bisa memuliakan Allah di dunia ini sebagai orang percaya, ia bertanggung jawab menunaikan tugas panggilan. Dan satu hal lagi nanti yang terakhir, mungkin belum kita rayakan karena belum dikenal, yaitu kedatangan yang kedua kali, second coming. Ya. Kami dulu sebut namanya 6K. Kalau 5K sudah ada di pelajaran SD ya. Keamanan, kebersihan, 5K ya. Kalau 6K, nggak tahu sekarang sudah dirubah jadi 6K ataupun 9K, karena ada sabda pesona ada di sana ya. Tapi 6K itu adalah bicara tentang kelahiran, kehidupan, kematian. 3K pertama itu bicara tentang kehinaan kemanusiaan di dunia ini. Lalu 3K yang bicara tentang kemuliaan, kebangkitan, itu menggambarkan dia Allah. Kenaikan itu menggambarkan dia memang Allah, warga surga, dan dia naik ke surga, ya, pulang kampung. Untunglah mudiknya itu dilarang pada zaman ini. Kalau zaman dulu tidak ada larangan mudik. Ya. Yesus pulang kampung, Yesus naik ke surga. Dan satu lagi yang terakhir kemuliaannya itu dia akan datang kembali ke dunia ini. Second coming, kedatangan yang kedua kali itu. Itulah penantian yang hebat dari gereja. Sekalipun banyak penderitaan, tapi gereja akan dimuliakan pada akhirnya. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini sebagai Allah bersama dengan bala tentaranya, semua akan bertekuk lutut, semua akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke, ini sebenarnya pengantar, tapi juga sudah merupakan kesimpulan ini yang harus kita pahami sebagai gereja. Mengapa kita hari ini merayakan kenaikan Yesus, diperingati, karena ini satu dari sekian kemuliaan yang dirayakan oleh gereja-gereja. Mari kita berdoa dulu sebelum kita menyerahkannya kepada Tuhan, supaya hati kita betul-betul terbuka. Berdoa dalam hati, katakan, Tuhan, ada apa hari ini? Mengapa hari ini dirayakan seluruh dunia? Kita berdoa dalam hati, katakan, Tuhan, aku perlu melihat kemuliaan ini supaya aku tidak putus asa, supaya tidak kecewa, supaya aku punya pengharapan dalam hidup. Dalam persiapan firman Tuhan ini saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan? Gereja-gereja hari ini beribadah. Dan saya ingat pula tetangga kita, mereka juga hari ini sangat beribadah. Ya. Saya tadi pagi ke Kuala, ya, melihat banyak persiapan mereka untuk ibadah. Mereka mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan pakaian mereka, semuanya sudah rapi. Dan saya berpikir, wah, Tuhan pasti senang hari ini karena banyak orang beribadah hari ini. Apakah mereka atau kita? Siapa sebenarnya yang mendapat perhatian dari Allah ketika sama-sama beribadah kepada Allah? Saya nggak mau menyinggung lebih jauh tentang hal ini. Saya akan menyinggung tentang firman Tuhan saja. Kita berdoa supaya Tuhan pimpin kita. Sekali lagi lah kita berdoa, katakan, Tuhan, mohon pencerahan dari Tuhan. Mohon Tuhan bukakan hati supaya kami melihat kemuliaan Tuhan ini. Baik, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kita ambil dari Lukas pasal yang ke-24 atau Lukas pasal yang terakhir. Ayat yang ke-50 dikatakan di sana. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Judulnya apa? Kenaikan Yesus. Sepertinya judul ini dipakai di kalender, hanya bahasanya berbeda.
Ini satu peristiwa di akhir daripada cerita catatan tentang Yesus di dunia ini oleh Lukas, salah seorang penulis Injil yang terkenal. Juga dia ada cerita sedikit di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana peristiwa ketika ia naik ke surga. Kenaikan Yesus itu jelas diberitahukan oleh Lukas. Ia naik ke surga. Mari kita memahami makna kenaikan ini. Apa yang bisa kita maknai peristiwa kenaikan ini? Dalam Kisah Rasul dicatat, murid-murid melihat Yesus naik ke surga, sampai mereka melongo, mereka sangat terheran-heran. Bagaimana peristiwa ini Yesus naik ke surga? Banyak orang bercerita, mereka yakin masuk surga, mereka percaya akan ke surga. Tapi tidak seperti murid-murid yang melihat Yesus naik ke surga. Tidak ada yang bisa melihatnya. Siapa yang pernah naik ke surga selain Yesus? Tapi berita banyak kita dengar, orang semua yakin masuk surga, tapi nggak pernah mereka lihat. Kalau hari ini kita bersaksi, bercerita, bertobat, bersaksi kita bahwa kita yakin masuk surga, tapi kita nggak pernah melihat itu, saya kira kesaksian itu palsu. Lukas mencatat peristiwa ini. Markus hanya sedikit mencatat, Matius tidak mencatat, Yohanes juga tidak mencatat. Tapi Lukas dalam kesaksiannya, kesaksian daripada murid-murid yang dia dapat, murid-murid melihat, sampai mereka terheran-heran, sampai malaikat harus turun ke dunia ini untuk memberitahukan, jangan lama-lama nengok sana ya. Dia yang naik, Yesus ini yang naik surga, nanti kamu akan lihat lagi dia akan datang kembali. Ini menjamin kita hari ini, kalau kita percaya seperti murid-murid, kita akan melihat surga. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu karena kita sudah tahu siapa jalannya. Yesus sudah mendahului kita ke surga. Ia naik, murid-murid tahu. Mungkin murid-murid sudah menghafal kira-kira jalannya dari mana gitu ya. Kita hanya berprasangka, oh surga di atas, begitu saja. Padahal jalannya sudah jelas. Kalau nggak salah itu jalannya itu jalan Yohanes nomor 14 itu ya. Jalan 14 nomor 6 itu. Ya. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu jalannya. Jadi kita mesti menghafal jalan ini, ya, menghafal ayat ini. Itu kata Yesus. Itu konteksnya Yesus bicara tentang rumah Bapa, surga. Kenaikan Yesus ini betul-betul dia tunjukkan. Dia bercerita tentang surga, tentang rumah Bapa. Sekarang dia tunjukkan kepada murid-murid. Ini loh jalannya. Kalau akulah jalan yang akan Tuhan, dia tunjukkan jalan itu. Makanya itu murid-murid memiliki satu keyakinan yang luar biasa. Nanti kita lihat seperti apa keyakinan itu. Yang jelas kenaikan Yesus ini betul-betul memberikan satu dampak yang luar biasa kepada gereja. Gereja mesti punya pemandangan yang jelas tentang kenaikan Yesus Kristus. Mari kita lihat apa yang bisa kita maknai dari peristiwa ini. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saudara, Yesus membawa mereka. Kalimat ini mesti kita pegang sebagai bukti, sebagai jaminan bahwa betul-betul orang yang percaya Yesus, yang dibawa Yesuslah nanti yang akan naik ke surga. Murid-murid percaya Yesus dan mereka mengikuti Yesus dan mereka melihat Yesus, baik ia selama di dunia, pada waktu ia mati, pada waktu ia bangkit, sekarang pada waktu Yesus naik ke surga. Yesus membawa mereka. Tempatnya itu adalah Betania atau Betania. Bagi murid-murid ini satu tempat yang sangat penting, bersejarah. Ini tempat di mana salah satu Yesus dan murid-muridnya pernah melayani bersama-sama. Ini keluar kota. Mengapa keluar kota?
mungkin di dalam kota banyak COVID, ya, terlalu banyak orang pada waktu itu, tapi orang-orang nggak percaya, jadi paksa dihindarkan. Nanti banyak orang ngaku-ngaku, kami juga melihat Yesus, padahal mereka nggak percaya. Mereka nggak pernah melihat Yesus. Yesus bawa mereka keluar ke Betani. Yesus membawa mereka. Inilah satu-satunya yang bisa menjamin murid-murid pada waktu itu mereka punya keyakinan bahwa mereka juga akan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Kalau kita belum dibawa oleh Yesus, jangan kita berkata, aku sudah percaya Yesus, aku sudah yakin masuk surga. Pada waktu kita percaya Yesus, pada intinya kita sedang dibawa oleh Tuhan kepadanya. Kita dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus kepada satu kehidupan yang kekal. Sampai Yesus akan naik ke surga, Ia membawa mereka untuk menunjukkan jalan itu, untuk memperlihatkan bagaimana peristiwa kenaikan itu. Saudara, kita pernah ingat kisah Yesus membawa murid-muridnya, berapa orang itu naik ke atas bukit? 3 orang. Di atas bukit, namanya bukit kemuliaan itu, Yesus berubah rupa. Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Dan murid-murid sangat terkejut dan heran. Pakaiannya sedemikian keagungannya. Kemuliaan Yesus digambarkan di sana. Tapi itu hanya berapa murid. Tapi kali ini Yesus bawa lebih banyak murid-murid untuk melihat kemuliaan ini. Kayaknya kalau 2 orang saja nggak cukup untuk menjadi saksi. Harus sebanyak mungkin orang. Tapi mereka yang sudah diajari. Maka Yesus membawa mereka, murid-murid yang sudah diberikan amanat agung, yang sudah diberikan perintah. Ada apa dengan peristiwa ini? Mengapa Yesus membawa mereka? Mengapa Yesus membawa mereka dalam peristiwa kenaikan ini? Mari kita lihat yang pertama, ayat 50 bagian B. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara sekalian, kalimat ini indah sekali. Gereja-gereja mengharapkan ini. Anak-anak Tuhan pada waktu itu membutuhkan bagaimana Tuhan akan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Maka para pendeta-pendeta seringkali mengangkat tangan sebagai bukti, tanda memberkati. Yang pertama peristiwa kenaikan itu, makanya Yesus bawa murid-muridnya adalah Yesus ingin memberkati mereka. Caranya mengangkat tangan. Makanya pendeta tahu mengangkat tangan sebagai bentuk apa? Memberkati. Gereja-gereja hari ini mesti melihat peristiwa ini supaya gereja-gereja diberkati. Gereja-gereja diberikan kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah. Diberkati itu berarti mereka bisa menikmati satu kemuliaan. Kalau gereja tidak merayakan kenaikan hari ini, gereja tidak sampai kepada berkat. Saya berani katakan demikian. Hari ini ada 2 pilihan, antara perayaan itu atau peringatan ini. Saya merenung, ini membuktikan siapa-siapa nanti yang akan hadir. Dan saya melihat bahwa gereja-gereja hari ini kebaktian. Di beberapa rekan saya mengirim pesan di WA. Ya, selamat memperingati kenaikan Yesus. Selamat ibadah kenaikan. Banyak mereka menyampaikan salam itu. Wah, berarti mereka semuanya akan diberkati. Amin. Saudara yang hadir di sini, mungkin juga di rumah mereka menyaksikan acara ini, mereka juga akan diberkati. Kalau Yesus membawa mereka, itu berarti Tuhan mau memberkati mereka. Memang pilihan pada kita mau ikut perayaan atau mau ikut peringatan. Padahal mereka juga ibadah tadi pagi. Jangan-jangan anak-anak Tuhan yang ngaku anak Tuhan ini tidak ibadah hari ini. Kita hari ini beribadah. Yesus membawa mereka
keluar kota, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Siapa yang mau diberkati? Gereja, orang-orang percaya itu, persekutuan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kalau ingat kata memberkati, saya ingat ya kitab apa itu? Imamat pasal yang ke-6. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Seolah-olah Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Entah apapun yang terjadi dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam pekerjaan kita, Tuhan selalu memberkati, mengarahkan wajahnya. Tuhan tahu mungkin kita sedang berduka, Tuhan tahu mungkin kita sedang sakit, Tuhan tahu mungkin kita sedang membutuhkan sesuatu. Ini artinya berkat. Itu sudah jadi lagu ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Terus? Dan memberi engkau kasih karunia. Nanti bisa kita pelajari. Gereja-gereja diberkati, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk melihat peristiwa kenaikan itu, mereka diberkati oleh Tuhan. Maka gereja-gereja hari ini yang merayakan, yang mengikuti peringatan kenaikan ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Berkatnya seperti apa nanti bisa kita sharing. Apa yang sudah dapatkan hari ini? Berkat apa yang sudah dapatkan hari ini? Tentu kita ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbagi. Sebelum kita nanti keluar dari gereja ini, kita akan menceritakan tentang berkat-berkat ini. Yang kedua, ayat 21. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jelas sekali peristiwa mengapa membawa mereka. Pada waktu ia terangkat itu, ia menunjukkan kepada murid-muridnya pada waktu ia berpisah dengan mereka. Ia terangkat ke sorga, dilihat oleh murid-murid. Tentang surga bagi gereja itu bukan lagi mudah-mudahan, tapi satu kepastian. Jelas dia naik kemana. Bukan naik pesawat, bukan naik sepeda motor, bukan naik mobil. Dia naik kemana? Dia naik ke surga. Dia terangkat ke surga. Maka bagi gereja hari ini, bagi murid-murid pada waktu itu, gereja itu sudah di depan mata, sudah real. Apakah kita hari ini masih ragu tentang surga dan ragu tentang kita masuk surga? Mengapa Yesus membawa murid-muridnya pada waktu dia terangkat ke surga supaya ini menjamin murid-murid mereka akan masuk ke surga. Tidak ada lagi kekhawatiran sedikit pun tentang surga itu. Ini membedakan agama-agama di dunia ini. Apakah agama-agama di dunia ini sampai kepada surga atau tidak? Kalau agama hanya di dunia ini, itu berarti betul-betul adalah agama yang dibuat oleh manusia. Tapi agama yang diajarkan di dalam kekristenan itu lebih daripada sekedar agama. Tapi ada satu keyakinan mereka akan naik ke surga. Kalau hanya tentang dunia ini kita punya pengharapan, kita adalah orang-orang yang paling malang, kata Paulus. Kita punya pengharapan dalam Kristus ada tentang surga, tentang kehidupan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Seolah-olah pada waktu itu saya katakan begini, surga itu sudah terlihat oleh murid-murid. Makanya mengapa murid-murid begitu berani bersaksi? Mengapa mereka rela berkorban? Karena surga itu sudah di depan mata mereka.
ada orang bertanya, kira-kira berapa jauh sih surga itu? Seorang astronot dari Rusia berkata, saya sudah naik ke bulan dan saya lihat tidak ada Tuhan di sini. Maka ajaran Kristen itu bohong. Banyak orang Rusia pada waktu itu tidak mau lagi menjadi Kristen karena dia pikir naik ke bulan sudah dekat dengan surga. Ternyata masih jauh dari surga. Saya nggak menyebut ya astronot ini. Kira-kira berapa jauh surga itu? Jangan tebak-tebak ya. Yang jelas bukan masalah jauh dekatnya, kilometernya. Yang jelas sudah di depan mata. Tahukah saudara bahwa Yesus hanya dalam sekejap saja sudah sampai di surga? Kalau sekejap itu kira-kira berapa langkah? Bersama dengan Tuhan Yesus, jarak surga itu sudah begitu dekat. Sudah bersama-sama dengan Tuhan. Makanya banyak orang terkejut nanti pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Dia datang dari surga. Dia datang dengan tiba-tiba, 1 detik sampai. Saudara, surga itu bukan lagi transenden, tersembunyi, misteri. Surga itu sudah imanen, bersama-sama dengan kita, dekat dengan kita. Mungkin kalau ada perpisahan, mungkin perpisahan kematian, pasti sangat menyedihkan sekali. Tapi kalau kita baca ayat ini, bukan kesedihan yang terjadi. Ketika ia berpisah dengan mereka dan berangkat ke surga, apakah mereka sedih? Ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Dengan sangat bersukacita. Perpisahan bukan menyedihkan. Inilah kejadian yang luar biasa, peristiwa Yesus naik ke surga. Mengapa banyak orang menangis pada waktu hari kematian? Mengapa banyak orang berduka saat kematian? Jujur kita mau mengatakan, karena nggak tahu kemana orang ini pergi. Karena nggak tahu kemana perginya. Dan kalau dia pergi juga, jelas ini menyakitkan. Kepergian memang tidak enak, menyakitkan. Apalagi nggak jelas perginya kemana. Anak yang hilang, yang diculik, kita nggak tahu kemana. Kehilangan sangat menyedihkan, apalagi nggak tahu kemana. Kalau dia bekerja ke luar negeri, pergi sedihnya kita. Tapi kerjanya di sana, nanti bulan depan ngirimnya dia. Akan senang lagi kita kan? Karena udah tahu kita kemana dia pergi. Tapi kalau nggak tahu kemana dia pergi, wah ini sangat menyedihkan. Kita pasti akan kecewa. Tapi tidak demikian dengan peristiwa Yesus naik ke surga. Ia berpisah dengan mereka. Yesus berangkat ke surga. Oh, mereka semuanya sangat bersukacita. Ini yang meyakinkan murid-murid pada waktu itu. Mereka sudah melihat surga itu. Surga itu gambaran daripada sukacita. Katanya di surga nanti hanya ada tepuk tangan, ya, sorak-sorai, nggak ada air mata. Makanya di rumah kita juga bisa kita lihat itu seperti apa surga itu. Surga itu pada intinya memang bersama-sama dengan Allah, tapi keadaannya tidak ada lagi juga cita di sana. Tidak ada air mata di sana. Yang ada adalah sukacita. Mereka semua sangat bersukacita. Keterpisahan Yesus dengan murid-murid itu tidak membuat mereka berduka cita, karena murid-murid sudah melihat surga itu di depan mata. Apakah kita hari ini sudah menemukan surga ini yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus waktu ia datang ke dunia ini? Sudahkah kita menjadi bagian warga surga itu? Ini yang membuat kita akan sangat bersukacita. Nah, ini makna yang kedua. Peristiwa Yesus naik ke surga itu intinya adalah memperlihatkan surga itu kepada murid. Kalau
gunung kemuliaan itu hanya 3 orang murid yang melihatnya. Kayaknya nggak adil lah. 12 murid masa cuma 3 yang boleh lihat. Tuhan bilang, udahlah ayo kamu akan lihat. Aku naik ke surga ini. Murid-murid yang bisa melihat. Sayang sekali seorang murid yang kita tahu pengkhianat tidak menyaksikan. Makanya banyak orang meyakini Yudas tidak sampai di surga. Karena dia nggak tahu jalannya, nggak melihat jalan surga itu. Dan saudara harus melihat Yesus sampai terangkat ke surga. Supaya saudara nggak tersesat. Jangan ngaku-ngaku kita percaya Tuhan, tapi di tengah jalan kita nggak sampai melihat jalan itu. Mengapa Yesus tunjukkan di akhir daripada pelayanan di bumi ini? Ini memberikan gambaran bahwa gereja-gereja hari ini ada kemuliaan di dalamnya, ada pengharapan kita akan ke surga itu. Bukan hanya sampai titik kebaktiannya, bukan hanya sampai titik pengampunan dosa saja, tapi ada satu tempat yang disediakan di surga. Mana yang ketiga? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Apa dampak Yesus membawa murid-muridnya itu untuk melihat dia naik ke surga, supaya murid-murid tahu bagaimana beribadah dan bagaimana mereka sangat bersuka cita menyaksikan peristiwa ini. Seorang yang belum menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka kurang dalam hal beribadah, sangat kurang. Gereja-gereja hari ini kalau tidak punya semangat dalam ibadah, mereka perlu menyaksikan peristiwa Yesus naik ke surga. Karena ibadah sebenarnya menggambarkan suasana di surga. Kemarin sudah saya ceritakan hari Minggu itu, mari ceritakan bagaimana suasana ibadah itu seperti di surga. Baik MC-nya, musiknya, ya singernya, pemiknya, ya. Cuacanya kemarin jangan panas, gitu. Suara-suara anak-anak jangan lari-lari. Saudara, ibadah itu menggambarkan kita sedang ada di surga. Mengapa di rumah kita nggak menikmati? Karena kita nggak ibadah di rumah. Di rumah Tuhan, di gereja, biasanya kita beribadah, kita menikmati surga itu. Makanya orang yang ikut dalam pelayanan ibadah itu mesti punya persiapan yang sungguh-sungguh. Inikah yang Tuhan inginkan? Inikah yang Tuhan harapkan? Nggak bisa bermain-main dengan ibadah itu. Ya memang cuma pendeta yang nampak di situ. Ya apa yang kita ngurus majelis? Oh, ada tamu baru. Saudara, seorang pengkhotbah Amerika berkata, dia buat pengumuman, hari ini Yesus hadir di gereja. Banyak orang datang. Diumumkan hari ini Yesus datang ke surga. Mengapa? Karena minggu lalu diumumkan pada waktu Presiden Amerika datang ke gereja itu banyak orang datang. Sekarang diumumkannya Yesus datang ke gereja. Banyak orang datang. Apakah di sini itu diumumkan seperti itu? Saya kira nggak perlu lagi ya. Nggak perlu. Itu adalah sindiran bagi warga Amerika Serikat pada waktu itu. Mereka lebih menghormati presiden daripada menghormati Tuhan. Padahal Tuhan selalu ada di rumahnya. Amin. Doa Salomo kan begitu, supaya setiap orang datang ke tempat ini yang Tuhan mereka melihat Engkau ada di sini, dan doa-doa mereka Engkau dengar. Saudara, pada waktu beribadah di sini, saudara yakin Tuhan Yesus ada di sini? Lalu bagaimana sikap kita kalau Tuhan Yesus ada di sini? Bagaimana sikap kita? Ya mungkin presiden nggak pernah kemari, ya mungkin bupati juga nggak pernah kemari ya. Tapi Tuhan Yesus selalu ada di sini. Ini pengajarannya kepada murid-murid. Bagaimana murid-murid setelah mereka melihat Yesus terangkat ke surga, melihat surga itu, disitulah ibadah mereka dengan sungguh-sungguh dan mereka dikatakan sangat bersuka cita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Makanya saya menyimpulkan, ibadah orang Kristen itu sangat menyenangkan. Apakah lagu-lagunya menyenangkan, gitu ya? Atau khotbahnya menyenangkan? Atau MC-nya juga menyenangkan loh. Kalau MC sekolah minggu menyenangkan bagi anak-anak, karena mereka bikin gerakan, ayo berdiri, ayo bikin gerakan. Kalau di sini itu bagaimana? Menyenangkan nggak kira-kira bagi jemaat ya? Enggak, karena udah tua. Ya.
Udah ketuaan ya. Saudara, ini bicara soal bagaimana hati murid-murid itu setelah mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka sangat bersuka cita, beribadah kepada Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bagaimana bahagianya orang-orang yang melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka diberkati, mereka melihat dengan real surga itu, dan mereka hari ini menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita mengingat kembali peristiwa ini. Setelah peristiwa kenaikan Yesus ini, Kisah Rasul pasal yang kedua dicatat oleh Lukas bagaimana gereja sangat beribadah. Apalagi setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, mereka tiap-tiap hari di rumah ibadah. Saudara baca Kisah Para Rasul mula-mula itu. Pada pasal 1 mereka 120 orang bertekun dalam doa dengan sehati. Lalu pasal 2 turun Roh Kudus, mereka berkumpul bersama-sama. Pasal yang ketiga, pasal yang keempat, mereka berkumpul setiap hari. Ini menggambarkan ibadah orang yang sudah melihat kemuliaan Allah, melihat surga itu, melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan lewat Roh Kudus. Saya rindu kita semuanya yang hadir di sini, kita akan membuat ibadah itu dengan sangat bersukacita. Jangan berarti Bapak ini karismatik ini. Bukan soal karismatik. Karisma itu kan sifat yang memiliki karisma, kekuatan yang dari Allah. Bukan aliran yang saya maksud, tapi satu dorongan dari dalam hati untuk beribadah dengan sangat bersukacita. Bagaimana ibadah dengan sangat bersukacita? Tentu persiapan yang matang. Kalau gereja-gereja yang besar yang saya perhatikan, saya tanya mereka, bagaimana kalian menciptakan ibadah ini? Oh, mereka persiapannya seminggu, saudara. Minggu selesai ibadah, Senin libur, mulai Selasa persiapan ibadah. Mulai Selasa, Rabu, ada mereka berdoa untuk ibadah, persiapan untuk pemilihan lagu, pemilihan musik, latihan dengan MC. Itu sampai hari minggunya itu mereka latihan. Maka dibutuhkan orang-orang yang berkomitmen. Orang-orang yang betul-betul menyembah Allah dengan segenap hati, yang sudah mengikatkan dirinya untuk ibadah besok. Persiapannya butuh beberapa hari. Jadi bukan dadakan, itu butuh persiapan. Bila perlu saya akan sudah hafal semuanya lagu-lagunya, musiknya juga sudah hafal itu. Khotbah enggak lagi mencatat. Memang bagusnya mesti kita punya catatan, tapi ya sudah mantap, sudah persiapan sudah mantap. Nah ini ibadah yang sangat bersukacita ini. Yang keempat, yang terakhir, apa makna kenaikan Yesus ini? Yang pertama tadi kita tahu mereka diberkati, yang kedua mereka melihat surga dengan nyata, yang ketiga mereka sujud menyembah dengan penuh sukacita, yang kelima kita sudah sama-sama ayat 23, 1, 2, 3, ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini makna yang ketiga. Setelah mereka melihat kenaikan Yesus ke surga itu, mereka semuanya dikatakan berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa maksudnya ini? Senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, mereka semuanya menuruti, melakukan apa yang sudah mereka terima, apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah mereka pahami, yang sudah mereka lihat. Mereka bersama-sama berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bahasa sederhananya, mereka mempersembahkan hidup mereka untuk Allah. Kita mau berapa kali satu minggu kita berada di rumah Tuhan? Kita mau berapa jam hari Minggu itu di rumah Tuhan? Dan apa yang akan kita lakukan? Apakah 2 jam itu terlalu lama? Dalam ibadah Minggu, mereka senantiasa
berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah, mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Saya melihat dalam kitab lain apa yang mereka lakukan di sana. Mereka semuanya bersaksi, mereka semuanya memberitakan Injil. Kalau kita baca dalam kitab Markus, mereka memberitakan Injil. Kalau kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka semuanya berdoa. Ini yang terjadi setelah mereka melihat kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mereka mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Bait Allah adalah tempat di mana waktu itu orang-orang percaya, orang-orang Yahudi berkumpul. Ada juga sinagoge, tapi di bait Allah itu adalah di pusat di Yerusalem, di mana mereka beribadah. Dan mereka dikatakan senantiasa berada di dalam bait Allah, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan dan memuliakan Allah. Bagaimana mereka memuliakan Allah? Mereka bersaksi, mereka memberitakan Injil, mereka ada yang mengajar, mereka ada yang berdoa, mereka ada yang memecah-mecahkan roti. Itu yang mereka lakukan dalam memuliakan Allah. Pasti paling menonjol adalah di gereja-gereja hari ini. Mereka selalu memuji dan memuliakan Allah, bernyanyi. Makanya lagu-lagu gereja penuh dengan pujian kepada Tuhan. Kalau di gereja sudah pasti lagu-lagu pujian begitu. Kiranya makna kenaikan Yesus ini memberikan dampak yang besar bagi kita yang hadir di sini, bagi kita yang mengikuti acara. Yesus membawa saudara-saudara untuk mendapatkan 4 hal. Yang pertama, saudara mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang kedua, saudara mendapatkan surga itu menjadi nyata di depan mata. Yang ketiga, saudara akan mendapatkan sukacita besar dalam ibadah. Ada sukacita yang sangat besar pada waktu menyembah Tuhan. Dan yang keempat, saudara mendapatkan hati yang digerakkan Tuhan untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Senantiasa mereka berkumpul di bait Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana respon kita setelah kita menyaksikan ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan tunjukkan. Biarlah peristiwa kenaikan ini memberikan semangat baru bagi kami untuk memulai hidup yang baru di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun Engkau pergi meninggalkan murid-murid-Mu pada waktu itu, mereka sangat bersuka cita. Terlebih lagi setelah Roh Kudus turun dikenapi, murid-murid begitu bersuka cita.